Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat SPD MSI. Saya merupakan dosen di program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam program sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah proses pembelajaran yang terdiri dari 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada program studi fisika, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Fisika Dasar 1, Fisika Dasar 2, Fisika Matematika 1, Fisika Matematika 2, Fisika Komputasi, Fisika Material Elektronik, serta Bahasa Inggris untuk fisika. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Dasar 1. Mata kuliah Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar mekanika, fluida, dan termofisika secara teoritis serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknologi, lingkungan, dan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditopang oleh mata kuliah Fisika Dasar 1 yaitu menerapkan pengetahuan tentang konsep fisika klasik dan fisika modern melalui identifikasi sifat-sifat fisis dari suatu sistem fisika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar mekanika, fluida, dan termofisika secara teoritis serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di bidang teknologi, lingkungan, dan kesehatan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Dasar 1 antara lain besaran satuan dan vektor, kinematika partikel, dinamika partikel, usaha dan energi, momentum linear, momentum sudut dan benta tekar, fluida statis, fluida dinamis, kalor, teori kinetik gas, hukum 1 termodinamika, serta hukum 2 termodinamika. Kegiatan pembelajaran atau sistem perkuliahan dalam mata kuliah Fisika Dasar 1 terdiri dari tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, diskusi kelas berbasis case method, serta penugasan akhir mata kuliah berbasis project based learning. Sementara itu, penilaian dalam mata kuliah Fisika Dasar 1 terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, UTS dengan bobot 15%, UAS 15%, tugas 10%, kuis 10%, serta aktivitas partisipatif berbasis case method 20%, dan tugas akhir mata kuliah berbasis project based learning dengan bobot 30%. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan topik fluida dinamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya. Ya, sudah sarapan pagi ini? Sudah. Jangan lupa sarapan ya, karena kita butuh energi untuk menghadapi hari ini. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Fisika Dasar 1, yang mana kita sudah masuk ke pekan yang ke-10 ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan. Ketua kelasnya siapa? Zudi ya. Nah, tolong Zudi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelum itu kita mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bapak seperti biasa sudah buatkan form attendance di e-learning, jadi kehadirannya bisa dicek masing-masing oleh mahasiswa. Silakan kita beri 5 menit untuk mengecek kehadiran di e-learning. Oke, sudah bisa diisi semua ya?
Baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pada pagi hari ini yang baru, kita akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Yang mana di pekan lalu kita sudah membahas topik fluida statis. Nah, fluida statis merupakan konsep tentang fluida yang tidak bergerak. Nah, di sana kita membahas konsep tentang tekanan. Dalam hal ini juga ada tekanan hidrostatis, lalu ada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Baik, kita akan masuk ke topik yang baru. Tetapi sebelum itu, Bapak minta untuk memperhatikan gambar di depan. Nah, kira-kira ini gambar apa? Pesawat terbang ya. Oke. Pesawat terbang itu ringan atau berat? Berat. Masanya besar sekali ya. Oke. Tetapi dengan massa yang besar itu, si pesawatnya bisa melayang di udara. Nah, kira-kira kenapa si pesawat itu bisa terbang di udara? Ya, Karena punya mesin yang besar, Pak. mesinnya. Ya, punya mesin ya. Baik, mesinnya yang ini ya, mesin jet 2 buah di sini saya. Ada lagi yang punya pendapat? Ya, Diangkat sama angin, Pak. angin, diangkat sama anginnya. Oke, baik. Nah, jawaban-jawaban tadi kita simpan dulu. Dan jawaban yang detailnya nanti akan kita pelajari, akan kita temukan setelah kita mengikuti kuliah ini. Ikutilah kuliahnya dengan semangat dan antusias ya. Baik. Nah, jadi hari ini kita akan bahas topik fluida dinamis, di mana ini merupakan pertemuan kita yang 10. Dan setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis pengetahuan dasar tentang konsep fluida dinamis serta membahas permasalahan fisika dan mengembangkannya dan mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi. Dan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, memahami konsep aliran fluida. Yang kedua, menganalisis konsep fisika untuk menemukan perumusan persamaan kontinuitas serta mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk menjelaskan beberapa fenomena dalam kehidupan dan teknologi. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama tentang debit. Dalam aliran fluida ada yang namanya debit yang diartikan sebagai laju aliran dari fluida itu sendiri. Nah, atau diartikan sebagai banyaknya fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, banyaknya fluida ini dinyatakan dengan volumenya. Sehingga bisa kita rumuskan debit Q sama dengan V dibagi T. Di mana V adalah volume dengan satuan meter kubik, T adalah waktu satuan sekon, sehingga Q atau debit satuannya volume atau meter kubik per sekon. Nah, selanjutnya, jika suatu fluida mengalir di dalam sebuah pipa dengan penampang A, lalu pipa itu memiliki panjang L, ya, maka debit yang mengalir pada pipa itu kita hitung atau kita tentukan dengan volume dibagi waktu. Nah, volume itu merupakan perkalian antara luas permukaan dengan panjang atau dengan panjang pipanya. Nah, kita masukkan ke persamaan debit dan menemukan besaran L dibagi T yang merupakan kecepatan. Nah, sehingga debit itu juga bisa dinyatakan dengan A dikali V, di mana A adalah luas penampang dari pipa dan V adalah kecepatan aliran. Baik. Nah, kemudian sifat dari debit itu konstan. Dia tidak terpengaruh dengan besar atau luas permukaan pipanya. Jadi debit di A1 akan sama dengan debit di A2. Sehingga Q1 sama dengan Q2. Dengan menggunakan persamaan ini tadi, maka persamaan Q sama dengan konstan ini dapat kita tuliskan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, teman-teman, persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Yang mana ini menggambarkan kenapa penampang yang lebih kecil itu menghasilkan kecepatan aliran yang lebih besar. Contohnya saat kita
menyiram bunga. Jadi ada selang, di ujungnya nanti kita tekan agar airnya bisa meluncur lebih jauh. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan Bernoulli. Jadi si Bernoulli itu menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara usaha, energi, dan besaran kecepatan dan ketinggian dari fluida. Terkait dengan usaha dan energi ya. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Ada sebuah pipa dengan dua buah permukaan yang berbeda, permukaan satu, permukaan dua, serta ketinggian dari pipa itu berbeda, atau posisinya di Y1 dan Y2. Nah, kita analisa dari ujung bawah ini pada interval waktu T, pada ujung pipa fluida akan bergerak sejauh delta X1, ya, sehingga ada gaya. Gaya itu dinyatakan dengan P dikali A atau tekanan dikali dengan luas permukaan. Nah, dengan demikian usaha yang terjadi atau dilakukan oleh fluida pada pipa bagian bawah dinyatakan dengan gaya dikali perpindahan A, di mana F sama dengan W sama dengan F dikali delta X. Nah, gaya itu dinyatakan tadi dengan P dikali A. Ya, sehingga kita tuliskan P dikali A dikali delta X. Nah, kemudian A dikali delta X itu merupakan dari menjadi volume atau A dikali panjang gitu, atau ketinggian suatu wadah, maka yang menjadi volume. Nah, ini adalah usaha dari fluida pada ujung bawah. Nah, pada ujung atas juga dengan konsep yang sama akan menghasilkan pernyataan gaya yang dilakukan oleh fluida, yaitu P dikali A, tetapi sekarang arahnya berlawanan, karena dia menahan. Nah, sehingga usaha pada ujung atas itu adalah negatif P2P. Kalau yang tadi W1 P. Ya. Nah, jadi total usaha adalah jumlah dari W1 dan W2. Mana P1 dikurang P2 dalam kurung kali P. Nah, ini adalah total usaha yang nanti digunakan untuk mengubah energi total dari sistem. Nah, jadi besar W ini nanti menjadi perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, W kita dapatkan tadi adalah P dikurang P1 kurang P2P, dan perubahan energi kinetik adalah setengah MV2 kuadrat dikurang dengan MV1 kuadrat. Energi potensial MG dikali Y atau posisi ya, MG2 kurang MG1. Nah, karena di sini ada besaran V, kita bagi semua ruas dengan V, maka di ruas kiri V-nya jadi 1, dan ruas kanan M dibagi V menjadi besaran massa J atau rho, sehingga M jadi rho di sini karena merupakan massa dibagi volume. Nah, kita gabungkan dengan indeks 1 di sebelah ruas kiri dan indeks 2 sebelah kanan, sehingga persamaannya menjadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GY1 sama dengan V2 ditambah rho setengah rho V2 kuadrat tambah rho GY. Oke, jadi ruas kiri ruas kanan sama. Nah, dikatakan inilah persamaan Bernoulli, di mana P ditambah setengah rho V2 rho V kuadrat ditambah rho GY sama dengan konstan. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Atau ada pertanyaan? Oh, Ya. Gambar satu. Gambar satu. Oke. Kenapa? Yang ini. Ya. Yang pada persamaan yang gambar yang atas kan ada L ada A. Ya. Kalau yang kanan Pak? Yang Yang di atas Pak? ini. Yang di kanan. Yang gambar. Gambar ada L ada A. Kan luas penampang Pak. Luas penampang di dengan yang kanan itu sama Pak. Kalau dalam pipa ini yang masih sama, kita menganalisis pipa yang sama.
Ini kita hilangkan bagian ini dulu, ya. Nah, ini pembahasannya masih pipa yang sama luasnya. Nah, kalau ternyata terjadi perubahan luas penampang, tetapi debitnya tetap sama, ya, amin. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi dari persamaan Bernoulli. Nah, ini akan menyangkut dengan pertanyaan kita di awal. Kenapa pesawat terbang bisa melayang di udara? Ini tidak lain adalah aplikasi dari persamaan Bernoulli yang merupakan dimanfaatkan oleh ilmuwan begitu ya, untuk mendesain sayap pesawat. Nah, jadi kuncinya selain dari mesin juga ada struktur sayapnya. Jadi strukturnya seperti ini, ya, yang mengizinkan atau memungkinkan kecepatan udara yang mengalir di atas pesawat, di atas sayapnya lebih tinggi daripada udara di bawah sayap. Nah, sifat dari fluida, kalau seandainya kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Kalau kecepatannya kecil atau rendah, maka tekanannya tinggi. Oke, Bapak punya percobaan sederhana untuk membuktikan konsep itu. Kita punya dua buah lembar kertas, ya. Ada dua buah. Yang mana dua buah kertas ini nanti kita posisikan begini. Ini kita tiup di tengah, ya. Nah, apa yang terjadi pada kedua kertas ini? Apa yang terjadi, Putri? Yang dilihat? Oke, Bapak ulang ya. Nah, Mendekat. ya, mendekat. Seolah-olah tertarik. Ya, seolah tertarik. Nah, hal ini terjadi karena adanya tiupan udara di tengah-tengah kertas ini, sehingga kecepatan udara lebih tinggi. Kecepatan tinggi maka tekanannya rendah. Sementara di sisi kiri dan sisi kanan udaranya tidak bergerak atau kecepatannya lebih rendah dari yang di tengah, sehingga tekanannya lebih tinggi. Nah, maka tekanan udara itu saling mendorong satu sama lain sehingga dia seolah-olah si kertasnya tertarik. Nah, itu adalah sifat dari fluida. Nah, dengan adanya konsep itu, ada perubahan gaya kecepatan udara di atas dan di bawah sayap, serta tekanan yang lebih tinggi di bawah sayap daripada di atas, maka nanti akan menyebabkan atau menghasilkan yang namanya gaya angkat pesawat atau lift force, gaya angkat. Nah, kita akan mencoba merumuskan gaya angkat itu dari persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli kita tulis P1 sama ditambah setengah rho P1 kuadrat tambah MG1 sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat tambah MG2. Karena posisi bagian atas dengan bagian bawah sayap pesawat itu hampir sama, maka kita anggap dia sama. Nah, jadi ruas kiri ruas kanan di suku energi potensialnya kita bisa cocok. Nah, sehingga kita bisa rumuskan seperti ini. P1 P2 nya kita taruh di ruas kiri, dan karena gaya adalah tekanan dikali luas permukaan, maka di ruas kiri itu bisa kita tulis sebagai F dikali A. Ya, sehingga di bawahnya atau rumus daripada gaya angkat pesawat terbang sama dengan setengah rho dikali A dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Dan V1 merupakan kecepatan udara di atas sayap, dan V2 kecepatan udara di bawah sayap. Dan rho-nya adalah densitas dari udara. Oke, nah ini ada contoh soal. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita akan coba latihan.
Oke, kita kerjakan contoh soal ini ya. Silakan dibaca soalnya. Nah, ini kita menggunakan persamaan gaya angkat. Setengah rho A dikali V1 kuadrat dikurang V2. Nah, setengah ini semua dasarnya sudah diketahui. Nah, tinggal barangkali yang agak tricky adalah ini luas penampang sayapnya masing-masing. Sayap pesawat ada berapa? Sehingga dikali 2. Ya. Nah, jadi ini 2 kali, ini 250 kurang 200. Dikuadratkan dulu. Di situ kita akan mendapatkan nilai sebesar 1.80.000 nih, atau 1,8 mega. Mega itu adalah 10 pangkat 6 atau juta ya. Sekarang kita akan membahas penerapan dari persamaan Bernoulli pada aplikasi lainnya. Nah, kita akan bahas 3 aplikasi. Yang pertama di Venturi meter atau pipa Venturi, lalu dari Torricelli, lalu tabung pipa. Nah, Bapak akan membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. Nah, yang masing-masing nanti akan membahas satu topik ini. Ya. Oke, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang ada di Venturi meter itu dia tidak pakai tabung pengukur, dia pakainya manometer. Nah, kalau pakai manometer kita bisa mencari perbedaan di kalangan antara kedua. Oke, kita masuk ke group presentation. Jadi kita minta satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3. Izin menjelaskan tentang LKM, tentang dalil Torricelli. 1 sama dengan H, juga P1 sama dengan 2G, akar 2G dikali H. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan Bernoulli pada tabung pitot. Maka prinsip tekanan hidrostatis kita gunakan di mana berdasarkan prinsip tersebut bahwa tekanan di titik A dan titik B akan berbeda, sehingga persamaannya menjadi PA sama dengan PB. Kita turunkan PA di mana PA-nya sama dengan P1. Oke, terima kasih. Kita fokus pada 1, 2, dan 3 ya. Nah, jadi tadi adalah aplikasi dari hukum Bernoulli semuanya. Venturi meter itu biasa diaplikasikan di industri, bagaimana suatu fluida yang mengalir ya air atau minyak ya. Nah, jadi itu bisa diukur kecepatannya menggunakan Venturi meter. Nah, itulah materi kita atau diskusi kita pada hari ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Baik, nah selanjutnya kita akan melakukan kuis ya. Silakan diakses melalui link yang ada di depan ini yang akan ditampilkan. Oke, silakan login di kahoot.com, lalu register nama dan juga ya namanya ya. Ini Zubi udah masuk, Sonia. Oke, kita mulai ya. Nah, soalnya akan tampil di sini. Nanti silakan pilih jawabannya di smartphone-nya masing-masing. Oke, boleh ditulis juga. Nah, kita lihat kelompoknya. Memimpin sementara. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab tentang materi yang kita pelajari tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mungkin ini mau nanya Pak. Kan kalau pesawat kan dia pakai sayap Pak. Kalau helikopter kenapa dia bisa naik gitu Pak? Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya. Dia kan pakai sayap gitu Pak. Baik. Baik, tadi pertanyaan si Ludi ya. Tadi saya pesawat, bagaimana kalau helikopter? Ini pertanyaannya bagus sekali. Karena baling-baling itu nanti kalau dia berputar, nanti akan menghasilkan mekanisme yang hampir sama dengan sayap pesawat, di mana dia menghasilkan udara yang di atas baling-baling itu lebih cepat daripada udara yang dari bawah. Nah, sehingga tekanan yang di atas lebih kecil dan tekanan yang di bawah lebih besar, sehingga dia akan menghasilkan gaya angkat juga.
Nah, jadi dia akan menaikkan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Biar kita yang mana kesimpulan yang pertama, fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak atau mengalir. Kemudian kalau ada yang mengalir berarti ada yang namanya laju aliran dikenal dengan debit dinyatakan sebagai volume dibagi waktu. Kemudian debit itu sifatnya konstan sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya prinsip kontinuitas yang dinyatakan dengan A1V1 sama dengan A2V. Dan ini adalah tugas di rumah ya. Nanti dibuka buku teksnya dan dijawab soal nomor 3, 4, 6, 7 dan 8. Minggu depan akan kita bahas ya. Dan topik minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru yaitu tentang susu dan kalori. Oke. Nah, terakhir ini adalah mengutip quotes dari Albert Einstein ya, yang dia mengatakan bahwasanya saya tidak punya bakat khusus tapi saya hanya ingin tahu. Jadi keberhasilan kita itu benar-benar ditopang oleh keingintahuan kita serta kegigihan kita. Jadi kalau si Einstein itu dia hanya ingin tahu, dia berusaha untuk mencari. Nah, jadi jangan sampai kita orang tuh punya bakat, kita tidak punya. Semua orang punya bakat dan semua orang punya peluang untuk bisa sukses ke depan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita tutup kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.